Mulai dah. Ambil yang Monggo. video on. Duh, Video on. Perasaan kan mau video on deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya, teman-teman. Ini saya izinkan saya untuk menyapa teman-teman ini yang paling jauh, tetap yang dari Australia ya. Mbak Oti, wah, ada Mbak Oti sama Om Ferdi, Om Didi. Mana Satu Om kota Didinya ini. nggak ada. Om Didinya nggak ada. Satu kota ternyata baru tadi ngaku udah berapa lama satu kota tapi nggak pernah ketemu. Nah, Gara-gara COVID kayaknya. Di Melbourne di Melbourne setahu saya memang agak ketat. Dan orang sana mematuhi keketatannya. Kalau di sini ketat sih semua, cuman ya nggak ada yang patuh gitu. Bedanya gitu. Jadi yang namanya dangdutan tetap dangdutan, yang tahlilan tetap tahlilan. Alhamdulillah juga nggak banyak-banyak amat yang kena. Hari ini yang kedua kali kita akan mengadakan acara, nggak tahu ini dibilang rutin nggak rutin, tapi ya kita cobalah mumpung waktunya ada, terus kemudian pembicaranya juga topik dan pembicaranya juga masih banyak. Kita akan coba nanti setelah yang kedua ini mungkin dari usulan teman-teman semua, silakan nanti diisi Google Form-nya yang ada di kolom chat. Itu next temanya apa. Tapi yang jelas untuk hari ini, temanya yang di mau ya? Tema kita hari ini, pandemi COVID-19 dan rantai bisnis pangan, tantangan dan peluang UMKM atau UKM. Jadi di masa pandemi yang kita tahu melanda seluruh dunia ini, ternyata ada satu peluang ya, yang memang benar-benar ini baru terjadi kali ini. Dan kemudian kalau untuk peluang bisnis online UMKM mungkin sudah dari 5 tahun belakangan, tetapi dengan adanya pandemi ini ternyata mampu menciptakan bisnis-bisnis yang baru, peluang-peluang yang baru, utamanya untuk kalau saya lihat spesifik di sini makanan ya, makanan atau lebih spesifik lagi itu ke arah kebutuhan pokok manusia. Jadi kalau kebutuhan pokok manusia itu nggak cuma makanan, yang selama pandemi ini kemungkinan atau mungkin terpotong jalur distribusinya, tetapi dengan adanya rantai kirim-kiriman itu sekarang semuanya serba. Jadi kalau di rumah ini setiap hari satu suara yang kita tunggu, paket. Nah itu hampir setiap hari kalau di rumah saya. Itu yang ditunggu anak-anak. Begitu ada keluar paket udah berebutan. Ini hari ini paketnya siapa yang datang. Dan itu terjadi juga. Istri saya yang dulu nggak pernah belanja online, sekarang tiap hari belanja online. Jadi kita tiap hari memanfaatkan semua teknologi untuk bisa mencukupi kebutuhan kita di masa pandemi ini. Oke, hari ini kita kedatangan teman-teman kita yang akan menjadi narasumber. Yang pertama ada Om Eko. Nah, beliau adalah dosen di Prasetya Mulia. Jadi nanti kalau yang ngomongin bisnisnya, ngomongin teori bisnisnya, ini fenomena apa, terus bagaimana kiat-kiatnya untuk menjalankan bisnis UMKM secara online ini. Kemudian ada Mbak Utami, Setio Utami. Mbak Setio sudah hadir? Tadi sudah saya lihat suara, sudah hadir. Oke. Kemudian ada Mbak Vivi. Siap, Mbak Vivi. Ini dagangnya spesial ya. Bukan asuransi yang hari ini ya, tapi ya dagang makanannya yang diomongin. Aku wis bosen nih asuransi, males ngomong asuransi. Asuransi soalnya harus ketemu langsung. Susah kalau asuransi harus online itu susah. Yang terakhir yang paling jauh nih, ada Mbak Oti dari Melbourne, Australia. Australia juga paling ujung. Yang sekarang sudah mulai meninggalkan musim dinginnya ya. Sudah mulai agak-agak, belum ya, baru dingin-dingin ya? Summer. Summer udah mulai summer ya. Sampai nanti
Ya kalau summer ini paling sebentar lagi laku keras nih. Soalnya yang dijual semuanya beku. Oke, frozen. Oke. Baik, hari ini kita ditemani sama moderator baru kita yang minggu kemarin ada Bu Ivo. Hari ini Mas Bagus Abimanyu Lulu, Om Abim. Oke, silakan Om Abim, langsung di. Iya. Ya, Makasih Cak Yaya. Ya belum baca ini CV-nya Abi. Oh, CV-nya. Aduh. Ono polisi nih ya, ketahuan lu lengkap. CV-nya aku nggak nerima. CV-nya narasumber dibacain sama dia. Harusnya CV-nya narasumber dibacain sama Abi. Abi yang Udah nggak perlu kali. CV-nya. bacain dulu CV-nya Abi. Durasi, kasihan yang Australia. Durasi, Ya, wes, gak usah. Yang jelas Om Abi dulu sekolah ya Om. Pernah sekolah, ya saya ingat saya sekolah di SMA bareng saya. Iya, SMA 5, Dan wes. S1-nya ya di SMA 5 mana? Surabaya atau Ponorogo. Ponorogo. Kemudian melanjutkan di Fakultas Ekonomi Unair, Universitas Airlangga. Kemudian sekolah lagi di mana Om? Di Leeds. Di Leeds. Leeds ini Inggris. Kemarin menang ya sama Liverpool itu 7-2 malah. Masih ada ya? Oh, masih ada. Terus. United menang kemarin sama Liverpool dan kemudian sekarang menduduki beberapa jabatan penting yang paling yang paling saya terkesan sama Om Obi ini. Om Obi hobinya satu-satunya hobi yang saya paling kenal tuh Om Abim ini hobinya neraktir. Jadi kalau ketemu Om Abim jangan sungkan-sungkan minta ditraktir. Itu yang paling benar, yang paling penting itu. Udah. CV yang paling penting ya hobi neraktir. Itu kayaknya udah karunia gua sih emang. Nah, iya. Dari SMA. Dari zaman SMA itu. Kemana-mana kalau makan sama Om Abi aku aman gitu loh. Termasuk Iya. Bulan F juga aman ya. Betul, aman. Aman. Ya. Belakang Pak. Ono Eko. Ya Allah Eko. Itu biasanya nunut itu ya, nunut aja masih ya. Karena rumahnya paling jauh dulu Land F, jadinya paling aman kalau teman-temannya turun duluan. Baik, Om Abi. Oke. Thank you Cak Yaya. Ini kita mulai ngomong mengenai topik kita. Jadi kalau ngomong mengenai pandemi kayaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat nih. Paling enggak sampai awal tahun. Pandemi ini juga dampaknya ke sektor ekonomi dan kayaknya yang paling bisa dikerjakan ya yang mengenai mau nggak mau tetap harus makan kan, dan ternyata banyak orang yang sudah banting setir ke sektor ini untuk usaha mikro, kecil, menengah. Dan apakah UKM pangan ini berdampak ya? Gara-gara pandemi ini sebetulnya ada dampaknya enggak sih? Dan kalau ada itu sampai seberapa jauh gitu? Kepikirannya topik malam ini sebetulnya adalah gimana kita ada testimoni dari orang yang melakukan itu, terus teorinya dari Pak Eko nanti, kemudian dari Bu Setio Utami mengenai BPOM-nya. Jadi supaya kalau sesuatu yang sudah dimulai itu jangan setengah-setengah gitulah ya. Mungkin bisa diketahui bagaimana cari izinnya dan mungkin nanti pemasarannya bisa lebih besar gitu. Mungkin itu saja pembicara malam ini Cak Eko. Itu dia nggak perlu ya kali ya disebutin SD, SMP, SMA-nya ya. Yang jelas dia doktornya dari mana nih? Dari dulu. Dari Strathclyde itu universitas, setahu saya di Leeds itu Glasgow. Itu tuh sangat kayak Ivy League gitulah kalau di Inggris tuh ya. Jadi kelas nomor 1 lah. Bacanya susah nih, Strathclyde gitulah pokoknya. Nah, apalagi doktor di Inggris kan susah ya, 4 tahun di sana. Susah belajar bahasa Inggrisnya yang jelas. Itu. Mungkin itu without further ado saya persilahkan Pak Cak Eko untuk menyampaikan materinya. Mungkin bahannya bisa di-share juga ya Cak Eko. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Matur suwun Cak Aji. Cak Aji. Cak Aji sudah ngawon loh Cak Aji. Saat ini Cak Eko adalah dosen di Prasetya Mulia Jakarta. Jadi kalau anak-anak yang mau sekolah di Prasetya Mulia mau menghubungi Cak Eko. Kalau yang sering nongkrong di TBC Matupang silakan mampir. Nah, silakan mampir. Betul. Aku saiki nongkrong ini nggone kampus BSD. Oh. Ya. Bekasi sonoan dikit.
Oke, Oke. matur suwun nih kanca-kanca, dulur-dulur sudah berkenan hadir di acara ini. Langsung aja ya, saya izin share screen. 7 menit ya Cak Eko. Siap. Nah, iki Ya, Bang, sudah kelihatan ya? Ya sudah. Ya. Nyun sewu rada berteori saiki ya. Oke. Heeh. Topiknya tantangan peluang bisnis UKM dan rantai bisnis pangan di tengah pandemi. Aku coba akan melihat gambar besarnya dulu, nanti yang detail-detailnya konco-konco praktisi. Ya, jadi ini dasar ekonomi banget lah, supply demand, harga terbentuk dari situ. Nah, dengan adanya pandemi, ini grafiknya berubah. Ya, jadi grafik supply dan grafik demand itu bergeser. Nah, otomatis harga dan lain-lain juga juga bergeser. Nah, demand itu datangnya dari needs atau kebutuhan, keinginan, dan kemampuan untuk membeli. Ya. Nah, ketika pandemi kan kemampuan orang itu turun ya, karena kan orang juga aktivitasnya itu turun, penghasilan turun segala macam, sehingga demand yang dibentuk oleh wants, oleh keinginan itu turun drastis. Ya. Akhirnya demand itu most likely hanya terbentuk dari kebutuhan. Nah, sehingga kalau kita lihat yang jualan jasa atau produk yang lebih didominasi oleh wants, nah itu yang paling banyak berpengaruh. Ya. Yang tersier segala macam, pariwisata segala macam yang banyak dibentuk oleh wants itu sangat terpengaruh. Nah, makanan ini memang bagaimanapun juga dibentuknya itu oleh needs. Meskipun ada yang oleh wants juga, nanti akan saya tunjukkan mana yang kena, mana yang aman gitu ya. Oke. Nah, demand pangan turun karena daya beli turun, supply pangan turun karena aktivitas produksi dalam negeri turun, dan juga karena impor terganggu. Ya, jadi ya karena tadi aktivitas itu terganggu di lockdown, ya, jadi supply yang dari luar pun juga terganggu. Nah, demikian juga ekspor pun juga terganggu. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat rangkaiannya begini. Jadi kan harga dibentuk dari supply dibentuk oleh impor dan juga aktivitas produksi dalam negeri ini juga sama-sama turunnya. Tapi di satu sisi demand juga turun gara-gara daya beli turun, sehingga ya harga ini bergoyang ya. Salah satu contohnya para produsen makanan yang paling hulu itu sampai bisa datang ke rumah-rumah ya, karena ada jalur distribusi dia terganggu. Nah, otomatis ibu-ibu rumah tangga itu di satu sisi itu juga menikmati harga-harga yang jauh lebih murah. Misalkan harga ayam itu jadinya harga kayak orang kulaan gitu ya, karena yang suppliernya itu masuk ke restoran itu juga terganggu. Nah, fenomena ini yang terjadi, dan kelihatannya ini fenomena yang baru pertama terjadi. Oke, aku coba lebih detail lagi melihat dari value chain-nya atau rantainya itu seperti apa gitu ya kalau di bisnis makanan ya. Mulai dari input ini ya tanamannya sendiri gitu. Jadi bagaimana tanaman itu diolah menjadi bahan dasar istilahnya, bahan dasar makanan ya. Jadi input dan farmingnya. Kemudian diproses jadi bahan baku. Kemudian didistribusikan. Nah, didistribusikan itu ya di retail ya, di retail. Nah, kemudian sampai dikonsumsi. Jadi ini secara garis besar rantai bisnis makanan. Nah, di dalam rantai ini terjadi human interaction, ya, terjadi orang-orang yang saling berhubungan. Nah, kira-kira seperti ini. Tingkat interaksinya. Jadi ketika dia masih di hulu, orang-orang yang berinteraksi, orang-orang yang terlibat itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan ketika dia sudah di hilir, bahkan sudah di konsumen. Artinya apa? Artinya sebenarnya resiko COVID ini jauh lebih besar di hulu ya. Jadi di hilirnya. Jadi di tingkat konsumen ya, di retailnya, kemudian di restorannya dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kalau di tingkat petani itu dampaknya kecil seharusnya kecil. Tapi kan
COVID ini, pandemi ini kan tidak hanya fakta yang bicara, ya, tetapi kan isu gitu yang berbicara juga, ya, sehingga ya apa namanya urusan keamanan pangan dari virus itu kita tidak bisa hanya melihat hanya di apa namanya di sisi consumer dan retail, tetapi juga di sisi hulu itu juga menjadi isu. Jadi, nah untuk urusan makanan yang selalu menjadi isu adalah kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dari apa namanya dari produk di masing-masing rantai. Kemudian harga dan kemudian juga after sales service. Nah, sekarang ada dimensi baru, yaitu keamanan pangan menjadi sesuatu yang terpenting. Jadi orang selalu mempertanyakan makanannya aman atau tidak. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan, termasuk peluang, gitu ya, termasuk peluang. Karena sekali lagi urusan keamanan pangan ini bukan hanya urusan fakta, tetapi juga urusan persepsi, ya, urusan isu, urusan persepsi, gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi hulu. Yang jadi pertanyaan adalah faktor-faktor apa saja yang merepresentasikan keamanan pangan di hulu ini. Ya, jadi kan sekali lagi urusan keamanan pangan itu urusan persepsi, sehingga mesti ada bagi yang berbisnis di hulu, ya, seperti saya katakan tadi, sekarang kan keamanan pangan menjadi isu yang makin penting dan bahkan paling penting. Ya, jadi harus ada sinyal, bahwa proses yang dilakukan di hulu pun itu aman. Ya, entah itu dengan cara mengelola mengelola pegawainya atau mengelola prosesnya, yang jelas itu harus ditunjukkan bahwa di hulu ini apa namanya aktivitasnya juga aman gitu. Nah, bagaimana dengan kalau kita lihat sebaliknya, bagaimana di tingkat ujungnya, ya, di tingkat retail dan konsumen. Ya, kalau kita perhatikan orang mengkonsumsi makanan itu kan ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah, di restoran dan segala macam. Nah, yang paling kena itu adalah yang bisnis-bisnis makanan yang menyediakan makanan di luar rumah, di restoran. Nah, ini terutama di awal-awal COVID. Kalau sekarang saya lihat sih sudah mulai pulih, tetapi tidak sepenuhnya pulih juga. Ya. Karena kenapa? Sekali lagi, karena interaksi. Ya, semakin banyak interaksi, maka semakin beresiko bisnis tersebut. Ya. Tetapi di satu sisi muncul bisnis-bisnis baru. Kalau saya perhatikan di tempat saya pun juga sudah banyak itu. Apa namanya, ibu-ibu PO gitu ya. Jadi bergeser, pola konsumsi bergeser. Yang biasanya mengkonsumsi makanan itu di luar rumah, di restoran segala macam, sekarang di rumah. Jadi makanan diantar, kemudian makanan rumahan. Itu yang kemudian berkembang. Dan ini sekali lagi mesti bisa memberikan sinyal keamanan bahwa makanan ini aman dikonsumsi. Gitu. Nah, kemudian kalau yang di tengah, keamanan tersebut direpresentasikan dengan packagingnya. Ini packaging sekarang menjadi isu karena itu merupakan cara yang paling nyata, yang paling terlihat gitu ya, untuk merepresentasikan keamanan pangan tadi. Ya, jadi peluangnya adalah mesti dibuat cara-cara packaging yang terpercaya, kira-kira begitu. Nah, apa dimensi dari packaging yang terpercaya tadi? Apa dimensi dari packaging yang aman tadi? Nah, ini yang perlu dirumuskan oleh teman-teman yang bergerak di bisnis makanan, begitu ya. Nah, misalkan ya, packaging untuk bahan pangan pokok yang aman dan yang memudahkan itu yang seperti apa? Packaging untuk makanan-makanan komoditas, sayur, buah, ikan segala macam itu seperti apa? Aman, tapi juga memudahkan. Nah, ini dimensi-dimensi ini yang perlu dipikirkan dan menjadi peluang baru begitu. Nah, tentu saja saya tidak akan memberikan resepnya, mestinya packagingnya begini-begini segala macam. Nah, itu saya rasa sih yang lebih ahli praktisinya gitu ya. Nah, oke. Ini beberapa contoh ya, kebetulan ini dulu murid-murid saya ya, Kopi Tuku misalkan ya. Si Tio ini cerita ketika di awal-awal Maret, April sampai Mei itu luar biasa itu. Dia turunnya itu sampai 80%. Tapi sekarang sudah mulai pulih ya,
seiring dengan orang juga sudah beradaptasi, kemudian dia juga ciptakan packaging baru yang memberikan sinyal. Kata kuncinya di sinyal dulu, sinyal bahwa ini aman, begitu ya. Ini juga Puyo, ini malah masih muda sekali, ini angkatan 2012, ini murid saya juga. Kalau Puyo tidak terlalu tidak terlalu terpengaruh karena dari awal kemasannya itu juga sudah memberikan rasa aman. Nah, ini justru ini si Suni. Nah, kalau teman-teman ke pasar modern BSD itu ada namanya jamu Mbak Suni, cepat sekali ini. Ketemu saya itu belum setahun yang lalu. Ya, dia baru punya 1 kedai gitu di BSD. Nah, sekarang sudah berkembang, sudah mungkin ada 5 gitu ya. Di Gading Serpong segala macam. Nah, justru karena COVID ini berkembang luar biasa. Jadi Suni ini cerita ke saya, salesnya itu di bulan April Mei itu naik 3 sampai 5 kali lipat sampai dia kewalahan gitu ya. Nah, jadi peluang-peluang baru justru tercipta di masa ini di masa pandemi ini ya, terutama di bisnis makanan yang aman dan makanan yang sehat gitu ya. Yang mana itu memang didrive oleh need tadi, oleh kebutuhan. Ya, tetapi makanan yang didrive oleh wants, yang makanan yang tren segala macam itu yang kurang gitu. Nah, pada prinsipnya ketika kita menciptakan bisnis apapun, termasuk bisnis makanan, ini mesti irisan dari ketiga hal ini. Yang pertama, bisnis tersebut diinginkan, dibutuhkan ya. Jadi ada human value-nya di situ, disebut sebagai desirability. Dan itu mesti pertama. Bisnis harus diperlukan, bisnis produk harus diinginkan. Yang kedua, visibilitas. Ya, visibilitas ini ada teknologi, ada cara untuk membuat produk yang diinginkan tadi. Dan yang ketiga, bisnis mesti menguntungkan atau viability. Ya, jadi irisan dari ketiga hal inilah yang nanti akan jalan. Nah, ini mungkin ini sekedar saya sekilas saja sih tadi ya. Jadi kalau misalkan kita dapat paket gitu ya, kan kita buru-buru nyari tisu atau gimana lah mengamankan paket itu dari dari virus dan segala macam. Nah, kalau misalkan paket itu sesimpel dilengkapi dengan dengan tisu basah gitu ya, 2 biji gitu, yang satu untuk ngelap makanannya, yang satu untuk ngelap tangan, itu kan sangat memudahkan ya, aman dan memudahkan begitu. Baik teman-teman, waktunya terbatas. Saya rasa saya mungkin sudah lebih dari 7 menit. Terima kasih, Cak Abi. Itu dulu dari saya sebagai pembukaan. Nanti kita sambil tanya jawab. Atur suwun. Halo? Halo? Masih di mute, Om Abi. Sorry. Iya. Terima kasih Cak Eko. Terima kasih Cak Eko atas paparannya. Kalau ada pertanyaan boleh untuk Cak Eko boleh mulai sekarang ditulis di chat, kolom chat, nanti akan dijawab after this. Tadi sempat disinggung oleh Cak Eko bahwa pelaku usaha pangan itu bertanggung jawab untuk safety-nya ya. Dan dari tahap persiapan, proses pengemasan, distribusi hingga sampai konsumer. Nah, sekarang sebentar lagi ada Mbak Setio Utami ini, beliau lulus S1 dan S2 dari Farmasi Airlangga. Dan saat ini adalah pengawas farmasi dan makanan Balai Besar POM di Surabaya. Without further ado, waktu dan kesempatan saya sampai untuk Mbak Setio Utami. Aku share screen ya. Ferdi boleh share screen atau Mbak Setio? Boleh, aku aja dewe ya. Oke, Mbak Setio. Ya. 729. CEO. Ini saya ambil dari biasanya penyuluhan masyarakat itu. Jadi ya kalau mau lihat banyak kontennya di di medsosnya Badan POM. Di situ banyak sekali informasi. Kalau mau nyari-nyari informasi tentang izin tentang pangan, keamanan pangan, izin edar, tentang pokoknya informasi tentang pangan lah gitu.
bagaimana seharusnya pangan itu diolah dan beredar, ada semua di medsosnya Badan POM. Oh, ini kayaknya ininya belum ini deh. Screen-nya belum. Kesulitan ya. Iya. Iya, minta tolong dia, soalnya laptopku iki rada error digawenya share screen. Filenya Uut ada di Minta chat. tolong. Om Abi Abi. ada filenya Mbak Uut. Iya, minta tolong. Masih di mute Om Abi. Pakai space. Kemarin Mbak Uut stop screen dulu biar Om Abi ambil screen-nya. iya sih. Om Abim, itu masih di mute mic-nya. Halo? Ya, halo. Enggak, filenya ada di Ferdi nih sekarang. Oh, Mbak Setia Utami mungkin harus dimatiin dulu kali. iya, Share. harus di stop dulu. Sudah. Aku Cuman malah masih- keluar dari itu. Tadi putus. Putus, oke. Oh, Ini putus. pakai gadget yang lain. Ini, Yes. Bentar. Oke, udah Om. Om Abim. Udah. Oke, siap. Udah Siap, Mbak Uut, monggo. Ini aku yang Langsung share. Aku yang Nanti share ini ya. bilang next saja. Oke. Ayo Mbak Uut. Ya, itu mulai Iya. kan karena ini di masa pandemi ya, banyak dari kita yang berputar, banyak PHK, banyak yang lain, jadi banyak sekali teman-teman yang mengalihkan usahanya ke pangan. Ada yang kecil-kecilan, buat sendiri di rumah, terus diusahakan untuk dijual. Yang harus diperhatikan adalah seperti dikatakan Cak Eko tadi, adalah rantai keamanan pangan. Dimulai dari bagaimana lingkungan di mana makanan itu dibuat, kemudian bahan baku dan bahan tambahan pangannya yang dipilih gimana. Terus selanjutnya adalah cara produksinya harus dilakukan dengan cara produksi pangan yang baik. Kalau mau lihat itu cara produksi pangan yang baik ada di Peraturan Menteri Perindustrian lah. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kemasan pangan yang memang khusus untuk pangan. Ini diatur di Peraturan Kepala Badan POM. Ada, cari sendiri ya. Next. Nah, jangan lupa sebelum diedarkan harus dilihat dulu apakah pangan itu memerlukan izin edar atau tidak. Ini ada peraturan pemerintah tentang keamanan pangan yang terbaru. Di situ aturannya sih sebetulnya antara lebih mudah dan lebih susah juga. Jadi aturannya lebih simpel, dikatakan lebih simpel, tapi lebih repot juga lebih repot, terutama untuk yang pangan siap saji nantinya. Selanjutnya, apa saja makanan yang tidak memerlukan izin edar, yaitu pangan siap saji yang disajikan langsung di depan pembeli. Kemudian pangan dengan masa simpannya kurang dari 7 hari. Selanjutnya digunakan untuk ada pangan yang digunakan untuk produksi yang lebih lanjut. Jadi biasanya yang kemasan gede kemudian dijual B2B gitu. Nah, itu nggak perlu izin edar. Kemudian pangan yang diimpor khusus untuk produksi biasanya. Lanjut. Nah, izin edar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah yang PIRT yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Yang kedua adalah yang dikeluarkan oleh Badan POM. Syaratnya ada di peraturan yang di slide itu, ada yang di bawahnya. Apa aja yang masuk ke situ, yang jelas harusnya semua pangan itu izinnya Badan POM. Tapi untuk pangan-pangan tertentu yang beresiko rendah diatur di PIRT. Kalau yang jualan sambil kayak Ning Vivi itu masuk mana? Sudah punya edar apa belum? Gitu. Itu bisa ngurusnya PIRT aja cukup sih gitu. Terus kalau es krim yang dikemas eceran itu masuk ke
ke yang beresiko tinggi. Jadi harus izin edar Badan POM. Demikian juga untuk pangan frozen ya, itu semua beresiko tinggi dan itu harus izin edarnya harus Badan POM. Selanjutnya, ini tentang izin edar. Ini keuntungannya ya jelas bisa beredar lebih luas, kemudian produknya memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi pangan, karena masyarakat sekarang kan kalau beli pasti mereka sekarang lebih pintar daripada kita dulu ya, pokoknya germangan gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang kan mereka bisa milih-milih, banyak pilihan, bagaimana promosinya juga. Selain itu kita juga bisa memperluas pemasarannya ya, bisa ekspor. Kalau ekspor ini, kalau kita mau ekspor di Badan POM itu ada Biro Kerjasama Luar Negeri yang bisa dimintain konsultasi dan mencarikan pasar ekspor kita ke negara mana gitu. Untuk ekspor ini persyaratannya juga lebih mudah. Jadi industri kecil boleh ekspor, UMKM ada juga yang ekspor. Malah lebih ringan syaratnya daripada yang untuk dijual di dalam negeri. Selanjutnya, ini langkah untuk mengurus izin edar. Pertama harus punya izin usaha. Izin usahanya nggak cuma untuk izin usaha yang besar, IUI dan sejenisnya, tapi ada SKDU, surat keterangan domisili usaha. Ini untuk UMKM usaha mikro. Mikro itu kan nggak punya nggak bisa ngurus izin yang lebih besar, jadi dia bisa cukup dengan surat keterangan domisili usaha. Kemudian ada pemeriksaan dari Balai POM, ini wajib. Biasanya sih keluhannya adalah penyelesaian kapanya setelah diperiksa, tapi nggak selesai-selesai, soalnya nggak bisa memenuhi temuan-temuannya itu nggak bisa selesai, nggak bisa diselesaikan. Kemudian registrasi akun semuanya melalui EREK di web EREK Badan POM. Kemudian baru registrasi produk. Sebetulnya gampang, waktunya cepat, dan biayanya juga murah. Selanjutnya Mas Abi. Yuk. Abi selanjutnya ya. Sudah. Ya, lanjut. Lanjut. Lagi. Ya, prosesnya cepat ya. 5 hari dan 30 hari kerja. 30 hari kerja untuk resiko tinggi dan 5 hari kerja untuk yang resiko rendah. Kemudian lanjut. Nah, ini biayanya. Biayanya nggak mahal kok gitu. Dan lanjut, kalau UMKM mulai tahun 2018 dapat diskon 50% untuk registrasi pangannya. Ada bantuan juga tentang pengujian produknya. Jadi di balai-balai tertentu itu ada suatu program untuk membantu uji produk sebelum diedarkan, itu free sampai memenuhi syarat. Selanjutnya, nah ini untuk yang ini ya, selain untuk yang produksi juga untuk yang jualan online, ini izin edar pangannya, jadi bisa dicek kalau izinnya Badan POM, kodenya seperti itu, sudah nggak ada lagi tulisan yang Dapkes RI MD berapa, itu berarti sudah nggak berlaku lagi izinnya. Kemudian yang Dinas Kesehatan pakai nomor PIRT dengan 15 digit angka. Lanjut, bagaimana cara ngeceknya? Bisa download BPOM Mobile dan bisa langsung cek webnya di cek BPOM. Nah, terakhir, apapun yang kita lakukan, belanja obat, makanan, obat tradisional, usahakan untuk lanjut Mas Abi. Oh iya. Cek klik. Nah, cek kemasannya bagus apa tidak, kalau nggak bagus ya jangan dibeli. Kemudian cek labelnya, ada labelnya, keterangannya jelas. Selain itu, cek nomor izin edarnya ada atau tidak, dan cek tanggal kadaluarsa. Matur nuwun, monggo dilanjut. Ya. Terima kasih Mbak Ning Uut, panggilannya Ning Uut ya, atas paparannya. Iya, terima kasih. Saya katakan lagi, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di chat.
Nah, setelah kita mendengarkan dari akademisi dan dari pemerintah yaitu BPOM, kita sekarang mau mulai mendengarkan pelaku bisnisnya nih. Saat ini kita sebentar lagi akan dengar dari Ning Vivi. Ning Vivi ini lulus S1-nya dari LSPR Jakarta, kemudian dia berkarir 18 tahun di industri asuransi. Jadi kalau mau cari asuransi di asuransi Signa nih saat ini nih. Kemudian memulai usaha Foodmaster-nya sejak 2014 gitu. Waktu dan tempat aku persilahkan Ning Vivi. Ya, makasih Mas Abi, Iya. Cak Abi, CL. Iya. Teman-teman selamat malam semuanya. Ini diajakin untuk bicara di depan teman-teman ini karena kapasitasnya sebagai pelaku usaha. Jadi sedikit aja mungkin ya. Ini 7 menit ya, Bi? Iya 7 menit benar. 7 menit. Oke. Jadi di tahun 2014 itu memang baru pertama kali usaha itu. Jadi saya sama adik saya di awal tahun 2014 itu kita mulai dengan berjualan sambal roa gitu. Nah, tapi kalau tadi mengarah ke penjelasannya Ning Uut, mulai berpikir nih kalau izin-izin segala macam memang harus diurus. Tapi dari 2014 itu memang cara jualannya adalah siapa yang pesen dibuatin langsung kirim gitu. Jadi nggak ada yang nginep gitu. Nah, kemudian dari 2014 sampai 2020 itu bisnis saya ini stagnan gitu. Stagnan tuh artinya sama sekali nggak berkembang karena saya juga bekerja kan. Jadi siapa yang pesen saya tahu ada siapa yang pesen ya dibuatin gitu. Kemudian masuk masa pandemi 2020 di bulan April ya. Itu terus terang karena sudah WFH, jadi saya banyak waktu untuk memikirkan usaha saya ini. Jadi kalau disebut pandemi ini tantangan atau peluang, both. Jadi dia menantang saya untuk gimana aja ini harus jalan gitu loh. Mumpung juga masih ada waktu. Jadi di 2020 bulan April itu mulai saya merubah strategi marketingnya, jualannya itu saya rubah. Dari yang tadinya cuma sambal roa lili, karena itu adalah yang buat tuh ya Tante Lili, orang di rumah saya. Kemudian berubah menjadi The Foodmaster. Saya tambahkan menu-menunya selain roa itu ada ikan suwir gitu kan. Berubah namanya juga menjadi super roa, super suwir. Terus saya tambahkan lagi menu jadi super brownies, ada super puding regal, macam-macam. Sampai sekarang ada empon-empon segala macam saya jual di situ. Nah kemudian kemasannya juga berubah. Jadi gimana ya, strategi marketingnya saya udah rubah semuanya dan itu memang menjadikan kemasan packaging lebih menarik gitu. Dan saya juga udah mulai di 2020 itu bulan April memikirkan untuk masuk ke marketplace. Jadi memang saya jual pemasarannya itu memang di Tokopedia sama di GoFood saya masukin. Nah dari situ memang kelihatan sih kalau tadi disebut bahwa ini adalah peluang, jelas ini peluang karena bisnis makanan itu tidak akan ada nggak perlunya gitu loh. Tinggal memang orang tuh mau makan apa gitu kan ya. Nah kalau saya terus terang ya sebagai pelaku usaha kecil ini saya tuh merasa bersyukur karena gini, dan saya bersyukur ini sudah saya mulai di 2014. Jadi kalau bagi saya usaha ini nih ada 3 hal yang saya pengen share kepada teman-teman ya, yang mungkin karena saya tuh jualan juga orangnya tuh baik di professionally maupun personally saya tuh orang yang jualan banget gitu. Jadi dengan melakukan usaha kecil menengah ini ya, terus terang ada 3 hal yang saya highlight itu sangat-sangat membantu ya. Yang pertama itu membantu penghasilan pastinya. Membantu penghasilan karena menambah penghasilan karena memang ada penghasilan tetap kemudian tambahannya juga perlu, terutama di masa pandemik ini semua pasti perlulah tambahan. Yang kedua untuk pelaku usaha kecil itu modal itu kecil, jadi tidak perlu hutang ke bank. Jadi saya melakukan semuanya itu adalah dengan cara ya modal sendiri. Dan terbukti juga ini yang ketiga adalah tahan banting. Jadi usaha-usaha yang seperti yang saya jalankan ini memang sebenarnya tahan banting. Kenapa di masa resesi ini? Sebab hal-hal seperti modal usaha, kemudian keuntungan,
manajemennya, kemudian pendapatannya, terus pengeluarannya, cara kerjanya itu lebih fleksibel, lebih efisien, lebih efektif gitu. Jadi kalaupun kita mengalami kerugian itu tuh tidak menyebabkan menjadi beban banget gitu loh. Karena apa? Karena memang di awal kan tadi kita udah bilang bahwa itu adalah modal yang kecil gitu sih. Jadi kalau yang bisa saya sharing juga di sini mengenai usaha saya ini, saya ingat sekali dulu mungkin tips-tips ya, kalau aku boleh bisa berbagi tips di sini ya. Jadi yang pertama itu minat itu penting tuh, untuk niat teman-teman untuk melakukan usaha kecil atau membuka usaha sendiri. Karena apa? Niat itu kan sudah 50% gitu ya. Ibaratnya itu niat itu udah 50%. Kemudian minat itu membantu kita itu untuk sustainability dari bisnis kita gitu loh. Minat itu kaitannya dengan minat dari si kita yang menjual sama minat dari konsumen itu apa? Saat ini yang diperlukan apa? Kalau tadi penjelasannya Pak dosen Eko itu minat yang menjadi minat saat ini bukan lagi keinginan tapi kebutuhan. Ya, mungkin makanan, air isi ulang itu mungkin bisa jadi satu peluang yang bagus gitu. Kemudian pengelolaan keuangan yang baik, cash flow itu penting juga. Ya kan? Karena cash flow itu ibarat kalau kayak dari tubuh itu kayak darah gitu. Nah, kemudian satu hal lagi yang saya pengen share ya, kualitas sebenarnya. Nah, kualitas ini tadi kaitannya sama izin tadi ya, izin BPOM itu mempengaruhi sekali sih. Kalau saya di masa pandemik ini, saya tuh lebih senang mengurangi kuantitas daripada kualitas. Jadi ibaratnya kalau dengan harga yang sama, daripada saya kurangin satu piring, saya kurangin setengah piring daripada saya mengurangi 1 sendok garam menjadi setengah sendok garam gitu. Dan memang untuk pelaku-pelaku usaha itu biasanya ini tantangan untuk kepada konsumen itu sebenarnya adalah menjaga kualitas ini sih. Di awal-awal kualitas bagus, servis bagus. Begitu masuk pandemi ada aja gitu loh yang berkurang itu. Nah, mungkin itu sih kalau yang bisa aku sharing Bi untuk malam ini. Kecuali nanti mungkin ada pertanyaan. Jadi hal-hal semacam ini memang aku selalu mengencourage orang itu untuk berjualan, untuk mandiri gitu loh dalam menghadapi masa pandemik ini supaya lebih bertahan secara ekonomi juga gitu. Jadi usaha kecil itu adalah salah satu cara sih keluar dari masalah ini. Jadi kalau dibilang tantangan bagi yang mungkin belum mulai, tapi dibilang peluang juga iya, karena memang ada banyak peluang di dalam situ. Contohnya tadi seperti jamu, makanya saya juga menambahkan menu empon-empon di situ di dalamnya karena saya melihat peluang itu. Gitu. Terima kasih. Itu aja dari saya mungkin yang bisa di-share. Terima kasih Neng Wivi, menarik sekali sharingnya. Dan itu mungkin membuat kita semua juga mulai mungkin memikirkan semangat untuk mulai berusaha nih sekarang menjadi entrepreneur, benar ya. Nah, dampak pandemi ini sebenarnya tidak hanya menyerang Indonesia, di seluruh dunia pun juga menyerangnya gitu kan. Begitu pula dengan Australia. Pembicara kita yang selanjutnya adalah dia yang memulai usahanya di negeri orang ya. Itu gimana tuh caranya tuh? Kan untuk hidup di negeri orang itu susah gitu kan, apalagi ini dia bisa memulai usahanya, niatnya memberanikan dirinya itu yang kita mungkin tips-tipsnya bisa dibagikan. Agusta lulus dari Teknik Lingkungan ITS Surabaya, kemudian melanjutkan MIT di Swinburne University Australia, jadi dia master IT nih ceritanya OT ini. Saat ini dia adalah owner Gelato Master, jadi di Melbourne. Itu salah satu es krimnya itu es krim tolak angin maksudnya. Kalau bule ngomongnya tolak angin. Mungkin without further ado saya persilakan Oti untuk memulai sharingnya. Thank you. Oke, terima kasih Abi. Mungkin kita mulai dengan refreshing dulu. I'll do my screen share. Something to watch. Just a quick video.
Beku Gelato, gelato with an Asian twist. Visit us at 171 Lygon Street, East Brunswick. Back. Oke. Terima kasih. Itu bukan bahan yang diomongin sih, tapi daripada nggak ngerti mau ngomong apa. Anyway, videonya diambil sebelum masa COVID ya, jadi masih banyak customer yang datang dan boleh datang. Malam ini saya diminta memaparkan secara singkat tentang tantangan, peluang, dan strategi Beku Gelato dalam menghadapi pandemik ini. Mungkin saya akan mulai dengan, waktunya 7 menit ya Bi ya? Oke. Mungkin saya malam ini akan saya mulai dengan bagaimana awal adanya Beku Gelato ini. Pretty much setelah saya lulus kuliah dan bekerja pada tahun 2012, saya terkena redundancy. Oh, saya bukan bekerja di tempat gelato sih, waktu itu di Rail Systems Australia, jadi doing system engineering, nggak ada hubungannya sama hospitality atau nggak ada hubungannya sama gelato. Waktu tahun 2012 saya kena redundancy karena perusahaan saya melakukan pengurangan tenaga kerja. Kemudian saya sendiri setelah itu tidak berminat lagi untuk bekerja di bawah perusahaan lain karena saya merasa takut akan bisa terkena redundancy lagi. Kemudian saya melihat apa yang bisa saya lakukan waktu itu, yaitu mungkin yang ingin saya lakukan adalah bisnis. Nah, di situ saya mulai melihat survei dan market research untuk mengisi celah apa sih yang sebenarnya masih dibutuhkan masyarakat di Melbourne ini. Akhirnya saya memilih untuk berusaha gelato dengan rasa-rasa yang terinspirasi dari asal-usul saya. Dari masa kecil, sehingga terciptalah Beku Gelato yang membuat rasa-rasa yang lain daripada yang lain di Melbourne, antara lain durian gelato, es puter gelato, teh tarik gelato, tolak angin gelato, tolak engine, terus cendol gelato, juga rasa-rasa yang lain seperti strawberry, vanilla, chocolate, and pistachio, vanilla, and everything. Tentu saja dengan perbedaan dan komitmen bahwa di Beku kita memakai bahan-bahan yang asli dan formula dari scratch yang Beku buat sendiri, bukan dari premix. Untuk lanjut ke tantangan yang Beku hadapi di masa pandemik ini, saya bisa bedakan di dua era sebenarnya. Era pertama terjadi di awal terjadinya pandemik. Di awal terjadinya pandemik, adanya pembatasan oleh pemerintah bahwa hanya toko-toko esensial saja yang boleh diperbolehkan buka. Antara lain seperti toko grocery, apotek, bank. Kebetulan makanan termasuk esensial, tetapi hanya diperbolehkan untuk take away atau delivery. Jadi Beku akhirnya buka hanya untuk delivery dan take away saja. Saya sudah mulai khawatir, karena saya rasa pasti akan adanya penurunan omset di situ. Karena Beku biasanya ada sit-in juga, banyak take away, banyak delivery, tapi sit-in juga ada. Dan masyarakat suka enjoy untuk sitting down, enjoying the view, makan Beku Gelato. Ternyata customer setia Beku masih datang, malah sebenarnya semakin ramai karena mereka sangat mendukung lokal dan small businesses. Mereka tahu di masa yang susah ini para pelaku bisnis, semua orang lah terkena dampak ini. Jadi mereka berusaha semampu mereka untuk tetap menyupport local business. Jadi masyarakat lebih memilih untuk belanja di toko yang dimiliki oleh individual, bukan yang dimiliki oleh corporate. There's something that they choose to do, and also local business juga. Tapi akhirnya kita masuk ke era tantangan yang kedua, di mana kasus COVID yang baru di Victoria semakin meningkat. Sehari di Victoria saja sampai 700, kalau nggak salah 700-an kasus baru. Akhirnya pemerintah harus menerapkan lockdown. Masyarakat hanya bisa berbelanja maksimum 1 jam 1 hari. Hanya 1 orang yang diperbolehkan belanja dari 1 rumah dan hanya terbatas di radius 5 km dari tempat tinggal mereka. Nah, sekarang Beku yang customer-nya lebih dari 5 km tidak bisa datang. Dan omset pun saya rasakan benar-benar turun. Mulai khawatir lagi akan kejadian itu. Kebetulan dua karyawan Beku juga yang rumahnya jauh waktu itu dan mereka harus naik angkutan umum untuk bekerja, mereka mengundurkan diri sementara karena mereka juga takut akan terpapar kalau mereka di angkutan umum. Akhirnya Beku pun karena saya berusaha untuk tidak
untuk tetap meng-hire karyawan ya seperti biasa, nggak ingin memutuskan hubungan kerja dengan mereka. Tapi saya kehilangan 2 karyawan, kebetulan omset juga turun. Saya kemudian berpikir bagaimana caranya supaya Beku dapat berlanjut dan karyawan yang masih bisa bekerja atau mau bekerja masih dapat bekerja. Akhirnya saya mencoba untuk meningkatkan delivery. Di sini sebagai catatan di Melbourne ini atau di Australia mungkin ya, ada semacam GoFood atau Grab seperti Uber Eats dan Deliveroo, ada DoorDash, ada beberapa macam. Hanya saja reach mereka hanya sekitar 5 sampai 7 km. Jadi nggak besar. Di awal lockdown, Beku Delivery itu hanya saya adakan sampai radius 10 km dari Beku. Itu saya sendiri juga sampai turun untuk deliver sendiri juga karena ada permintaan yang lumayan. Akhirnya Beku harus merangkul 4 orang baru untuk delivery driver. Jadi saya hire lagi 4 orang driver di masa ini. Sekarang ini Beku Delivery sudah menjangkau 30 sampai 35 km radius dari Beku. Semua 321 suburbs di metropolitan Melbourne sudah terjangkau oleh Beku. Jadi Beku sudah melebarkan reach-nya thanks to lockdown, dan sekarang customer yang jauh yang biasanya beli sebulan sekali, sekarang bisa seminggu sekali order delivery-nya. Bahkan Beku juga menerima orderan dari Indonesia untuk dikirim ke sanak kerabat yang berada di Melbourne. Kita bisa juga. Kebetulan salah satu customer setia Beku ada juga di sini menjadi host. Terima kasih atas orderannya. Yang lain juga boleh menjadi Siapa tuh? Ada yang ini, yang hostnya yang dari Unimelt. Yang suka nraktir. Oh, pegawainya. Verdi. Yang suka nraktir pegawainya ya? Itu juga. Oh, mantap. Boleh, mari silakan order Beku dan jangan lupa follow Beku di Instagram Beku Gelato atau Facebook Beku Gelato. Pada dasarnya, kembali ke strategi tadi, pada dasarnya apa yang Beku terapkan itu adalah berpivot, berstrategi, memikir sebagai orang bisnis kita harus selalu bisa, karena kita nggak bisa bergantung pada situasi. Kita harus selalu bisa untuk berpikir, berstrategi bagaimana cara menyiasati situasi yang kurang menguntungkan menjadi lebih baik lagi, menjadi menguntungkan. Sekian sekilas cerita dari Beku. Semoga bisa membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Semoga isinya daging semua seperti yang saya janjikan, yang saya ancam-ancam harus ikut. Terima kasih banyak. Satir diancam. Oke. Ceritain lagi. Last but not least, satu aja saran dari saya, mungkin ada yang teman-teman yang bertanya, saya ingin sekali punya bisnis, tapi saya ragu bagaimana caranya punya bisnis atau bagaimana cara memulainya. Satu tips dari saya, satu aja adalah mulai aja dulu, mulai sekarang. Benar. Terima kasih banyak teman-teman. Sekarang screen saya kembalikan ke Cak Abi. Terima kasih Cak Abi. Iya, thank you Ningoti. Jadi lesson learned dari Ningoti adalah dalam badai itu pasti ada kesempatannya. Tadi ada redundancy, malah dia membuka pintu yang lain, itu satu. Malah jadi semangatnya jangan itu. Kita harus tetap positif, optimis gitu kan. Sekarang kita masuk ke session question and answer gitu. Kita buka sesi pertama dulu, 3 pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya mungkin bisa raise hand, kemudian nanti bisa bertanya. Apa? Di chat sudah ada. Oh, di chat satu sudah ada. Ini kayaknya buat Ning Uut dari Verdi. Dengan semakin banyaknya usaha pangan, apakah semua harus memiliki izin? Bagaimana pengawasannya? Apakah ada sosialisasi ke masyarakat mengenai proses perizinan? Mungkin Ning Uut bisa mau menjawabnya. Terima kasih. Kalau untuk perizinan, kan tadi ini ya sudah dijelaskan di awal dan sudah diatur di peraturan kalau nggak semuanya harus berizin. Ada 4 pangan tadi yang boleh nggak pakai izin ya, yang disajikan di depan pelanggan, kemudian masa edarnya kurang dari 7 hari, terus diimpor, dan B2B. Jadi kalau B2B itu nggak usah izin ada. Nah, terus untuk pengawasannya, Badan POM itu ada di seluruh provinsi, termasuk di beberapa kota. Jadi sekarang ada lokal-lokal gitu, ada lokal POM.
Nah, itu kita melakukan pengawasan karena saya juga pengawas ya, saya pengawas. Nah, nanti ada istrinya Ivan kalau nggak salah itu, ya Ivan ya yang Ivan tadi. Wijaya, Iya, istrinya di Ivan Pemda itu bagian Surabaya. yang istrinya Ivan bagian penyuluhan gitu. Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, calon wali kota. Ini juga salah Istrinya satu yang diancam. istrinya Cak Ivan itu satu kantor sama saya, tapi dia di bagian informasi yang menyampaikan informasi ke konsumen. Jadi yang biasa penyuluhan itu yang seperti ditanyakan Cak Ferdi tadi itu bagiannya istrinya Cak Ivan. Nah, sedangkan saya bagian ngawasin yang ngawasin ke pelaku usahanya mulai dari dia yang produsen sampai dengan di distributornya. Jadi yang sampai toko-toko gitu itu juga dilakukan pengawasan. Jadi imbang ya di pengawasan, perizinannya disupport, pengawasannya, kemudian ada penyebaran informasi ke konsumen. Ini semua penyebaran informasinya. Tuh. Oke. Itu untuk Cak Ferdi ya. Cak Ferdi. Yang satunya ada nih dari Lim dan Reni. Wah, mesra sekali nih. Apakah ada adjustment pada standar BPOM untuk pelaku usaha makanan terkait new normal? Jadi apakah ada adjustment yang tadi itu 50% kali ya? Adjustment apa? Adjustment persyaratan? Maksudnya apa, Lim? Adjustment apa nih, Lim dan Reni? Adjustment terhadap persyaratan-persyaratannya. Persyaratan. Jadi syaratnya. Lin menjadi lebih gampang atau tetap panjang gitu? Maksudnya apakah ada protokol-protokol baru gitu maksudnya terkait COVID ini? Oh, kalau syaratnya tetap, cuma kalau untuk UMKM itu memang kalau dulunya harus suatu usaha yang terpisah dari rumah, sekarang boleh di rumah, tapi harus terpisah tempat produksinya. Jadi kita bisa pakai satu kamar gitu di rumah yang nggak campur sama dapur, itu bisa untuk produksi, itu untuk UMKM. Nah, kalau untuk persyaratan selama COVID, dari kitanya yang meriksa itu online sekarang. Banyak nggak turunnya gitu. Jadi protokolnya ya tetap harus dijaga. Online dari sarananya juga semua dilakukan secara online. Pendaftaran EREK melalui EREK, nanti konsultasi juga via WA. Ada WA balai atau sosmed lainnya. Bisa DM di Instagramnya atau mention di Twitter atau apa gitu. Bisa. Jadi pengawasnya itu ngeceknya, tadi yang capa-capa itu kan harus pakai diawasin dong. Itu tuh ngelihatnya online gitu, di videoin cara. Selama pandemi ini kita online, banyak online-nya. Oh, I see. Kalau yang sebelum pandemi sih turun. Didatengin. Karena dari kitanya juga khawatir, dari sarananya juga kita sering ditolak. Kalau misalnya kita onsite gitu, kita juga ditolak, dimintain hasil swab lah, dimintain rapid test gitu. Jadi untuk menjaga semuanya, kalau terutama untuk yang ini, yang sertifikasi ya, untuk memperoleh izin edar ini kan sertifikasi. Sepakat dulu sama sarananya mau disertifikasinya onsite atau online. Kalau dia nggak sanggup online, nggak sanggup onsite ya di online gitu. Tapi kalau pemeriksaan sarana yang rutin kayak saya yang harus turun ya kadang terpaksa ya harus onsite. Karena memang kan kasus banyak sekali, selama pandemi ini juga nggak mengurangi kasus-kasus tentang obat dan makanan ya, banyak juga gitu. Mumpung masih Mbak Uwak, tadi ada slide yang si biaya sama waktu ya. Karena kecil nggak kebaca biayanya berapa dan waktunya berapa paling cepat khususnya untuk UMKM yang dari rumahan ini. Agak blur tadi. Waktu paling cepat itu 5 hari sebetulnya. Tapi itu kan ini ya, ketika 5 hari, jadi dia dari sudah punya akun dan mengajukan sudah masuk ke persyaratan registrasi produk, itu sudah dihitung jamnya. Ketika ada verifikasi, balik lagi ke konsumennya kan, ke pengajuan itu. Nah, di situ off jamnya. Nah, kalau dia nggak memenuhi selama 14 hari kerja, balik lagi awal, dia harus awal. Sebelum dia bayar ya. Kalau dia sudah bayar ya, itu terus jalan waktunya. Di dia, tapi kalau sudah misalnya Cak Yaya yang
ngajukan nomor izin edar, kalau berkasnya ini diverifikasi ada kekurangan dan itu ada di Cak Yaya, ya berhenti jamnya. Jadi yang 5 hari tadi bisa sampai 5 bulan karena Cak Yaya nggak memenuhi gitu. Karena jadi ada waktu risetnya ya kalau dia nggak memenuhi. Jadi kan itu kalau nggak memenuhi ya itu urusanmu gitu. Nah, jadi yang proses di kitanya di Badan POM-nya itu ya 5 hari itu sebetulnya gitu. Kalau untuk yang resiko rendah. Apalagi ini semasa pandemi 5 hari itu kayaknya lebih cepat lagi gitu. Kayaknya sih kalau yang terbaru itu semasa pandemi ini yang 30 hari kerja itu jadi 15 hari kerja atau 20 hari kerja gitu. Lebih cepat malah ya. Lebih cepat. Nah, cuma biayanya berapa nih? Orang takut sama biaya biasanya kalau ngomongin. Biaya murah. Kalau yang kemarin teman saya yang tepung bumbu itu cuma 300.000 atau 400.000. Benar murah berarti. Tergantung dari ini kalau yang SNI itu biasanya kerepotan di SNI-nya, bukan di izin edarnya. Kalau misalnya air minum dalam kemasan yang wajib SNI itu biasanya repotnya di situ. Tapi kalau yang biasa-biasa aja sih cepat kok, tapi ya itu tadi asal hasil ujinya sudah memenuhi syarat terus bayar semuanya sudah oke, itu prosesnya cepat. Terus jangan lupa kalau UMKM ngeklik di akunnya itu harus benar gitu. Kalau ngeklik di akunnya bukan usaha mikro gitu ya sudah bayarnya ya larang. Oke. Kalau di Australia gimana Mbak Oti? Kalau Australia gimana? Australia bagaimana perbandingan nih? Apa nih? Apa dulu yang mana? Banyak nih. Izin rumah tangga, industri rumah tangga IRT di Australia harus ada nggak? Ada. Berapa lama? Berapa biaya? Biayanya jadi ada namanya council regulations ya. Council regulations itu nanti orang council bakal datang ngecek tempatnya. Kalau mereka gini, sebelum datang kalau mereka misalnya mau mau minta saran-saran dulu boleh. Jadi cuma dikirim kayak layout segala macam boleh. Tapi kalau misalnya enggak, nanti council bakal datang, nggak apa-apa ngecek kasih tahu ini kurang itu, ada checklistnya kan. Biaya council registration sekitar 400 sampai 500 per tahun Australia dolar segitu. Registrasi lain adalah per tahun, jadi tiap tahun bayar. Tahun bayar, ya. Tapi kalau IRT kan sekali ya. Kalau di sini IRT sih ke dinas kesehatan cukup 150.000 paling ngikut sekali. Satu produk ya sekali 5 tahun. Sekali 5 tahun itu. Okay. Ya. Kalau kita panjangan nanti 150. Kalau Australia tiap tahun? Tiap tahun bayar, setiap 3 bulan sekali disidak. Oh. Nah itu mungkin itu masukan untuk BPOM. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Arif Muhammad kepada saya buat Ibu Vivi. Bagaimana cara menentukan expired date sambal roa? Expired nggak pedes itu berarti expired. Wis gak enak, itu expired berarti. Enak itu relatif, nggak pedes sih sambel gitu kan. Enggak, jadi kalau sambal roa itu kebetulan gini, kalau usahaku itu sambal, kan aku ini kan lahir besar Surabaya, tapi kalau darah saya ini orang Gorontalo. Jadi ya, jadi ikannya itu aku import dari sana. Jadi kualitas ikannya itu juga lebih bagus di sana, jarine yo. Nah, untuk roa juga katanya lebih bagus ikan yang di sana karena dia itu kering gitu. Nah, kebetulan sambal roa itu tahan lama. Makanya kalian kalau makan sambal roa ya di berbagai restoran tuh macam-macam tuh. Kalau kayak Beautika itu sambal roanya dia rada kering. Itu lama tuh. Kalau yang pakai gitu. Ya, kalau yang agak basah dia pakai tomat. Nah, biasanya yang pakai tomat itu lebih nggak tahan lama. Gitu. Jadi sebenarnya berasa banget. Kalau dicium aja juga sudah mulai asem gitu ya, itu udah expired, itu jangan dimakan lagi. Biasanya tuh tahan kayak semingguan. Apalagi kalau masuk kulkas itu bisa lebih seminggu pun oke kok dimakan. Sebetulnya dengan maksudnya dikasih expired date itu kan sebetulnya untuk membuat orang beli lagi kan. Kalau dia udah kebanyakan. Nah, mungkin untuk itu dikasih expired date biar orang beli lagi. Jadi belum habis sudah beli. Kalau nggak dikasih expired itu terus saja gitu kan, tiba-tiba sakit perut, yang ada pusing kepala kita, gitu kan. Terus buat Vivi lagi dari Mbak Dani,
Iya. Deno, pada waktu menentukan akan bukan usaha, apakah survei pasar dulu? Dan kalau boleh tahu sekitar berapa modal usaha awalnya? Wah, kayaknya mau usaha nih Mbak Deno. Kayaknya mau usaha ini. juga. Nah, kalau terus terang gini, kalau survei pada waktu itu memang kan di 2014 awalnya ya. Karena aku tuh dulu tahun 2014 tuh masih sering bawa bekal ke kantor. Jadi aku tuh udah bosen banget makan di luar, bawa bekal ke kantor. Bawa bekal ke kantor, teman-teman tuh ya kan kalau bikin sambal roa itu di rumah aku udah kayak daily habit aja gitu loh, bukan hal yang spesial gitu. Jadi ya itu sering aja. Dan itu sering dicobain gitu. Jadi memang awalnya tuh usaha itu tuh awalnya memang dari kantor aja. Nah, kemudian tadi kan aku udah cerita 2014 sampai 2020 sebenarnya tuh stagnan. Yang dijual ya itu aja. Orang tuh tahu Vivi jualan roa gitu. Jadi kalau mau beli roa di Vivi itu gitu. Nah, kemudian tahun 2020 kan aku ada nambah menu. Nah, sebenarnya yang satu lagi itu yang yang untuk ikan suwir itu karena bahan ikan-ikan juga dan memang datangnya dari sana, terus terang itu nggak pakai survei waktu itu. Cuman kalau ditanya pada saat pakai survei atau enggak, sebenarnya itu tadi kalau karena kebutuhannya itu makanan, most likely orang pasti akan oke lah gitu loh. Memang kita tinggal menentukan pasarnya. Makanya kalau kita sudah punya usaha, rajin promosi itu penting. Itu sih. Nah, mengenai tambahan menu itu sebenarnya udah tinggal nambah-nambah aja karena aku melihatnya adalah bahwa ada makanan utamanya, terus kemudian dessertnya itu apa, yaitu makanya bikin bolu, bikin brownies, bikin macam-macam gitu. Gitu. Tapi kalau mengenai survei atau tidak, berhubung ini memang jualannya juga di online, terus terang aku nggak melakukan survei, tapi aku menambahkan menu dan itu memang pada saat pemasaran melalui marketplace itu orang itu memang lebih senang kalau memang dalam satu restoran, dalam satu tempat itu punya menu lebih banyak gitu loh. Nah itu sih sebenarnya awalnya itu di situ. Makanya kenapa harus ditambahin menunya segala macam. One stop shopping. Iya. Promosinya dari mulut ke mulut berarti ya, Vi ya? Dari mulut ke mulut, dari Instagram, dari macam-macam. Teman-teman. Iya. Yang paling efektif apa kalau medsos? Instagram sih, masih Instagram. Instagram ya. Ada partikular waktu nggak untuk ngeblas itu? Aku pernah diajarin, harus cari ini jam sekian gitu karena saat itu orang otaknya lagi aku Jumat siang, saya durungi Jumatan. Nah, tuh. Jadi semua Instagram cuma siang tuh ngeblas. Iya. Tapi kalau aku ya Bi, ada tekniknya. Ya, waktu favoritku untuk ngeblas apapun lah, termasuk aku kan punya acara pokoknya jualan di IG Live-ku itu selalu di malam hari karena orang itu pasti manteng tuh di malam-malam gitu. Karena kalau siang, kalau siang tuh udah pasti mereka udah ketimpa sama yang lain. Bener. Tapi kalau untuk promosi kan di any. Jadi gini, kalau untuk promosi bagusnya gini, kalau kalian menggunakan sosial media, misalnya nih ya, kalian punya temen yang memang dia itu adalah followernya udah banyak banget, ya. Nah, janjian sama dia gitu loh. Jadi gunakan orang ini itu tuh seefektif mungkin gitu. Biasanya yang bayar. Tergantung. Nah, kebetulan di masa pandemi ini banyak loh yang gratis loh, mau mempromosikan. Atika Hasiholan itu dia gratis kalau mau. Tapi dia ada jam-jamnya gitu. Jadi kalau kayak ada satu orang gitu ya, aku juga sering tuh promosi ke dia. Jadi dia itu setiap hari Rabu dia selalu ngeblas siapapun yang mau menitipkan merek ke dia. Jadi setiap hari Rabu itu adalah hari UMKM-nya dia gitu. Jadi siapapun yang memiliki usaha kecil menengah, tinggal posting di Instagram story, kemudian di tag dia, nanti sama dia di repost. As simple as that gitu. Nah itu yang kita harus jeli di dalam bisnis online, bisnis makanan, apalagi jualan makanan seperti ini, itu harus jeli tuh ngelihat public figure yang mau melakukan hal itu. Kalau memang kita terbatas masalah duit ya, maksudnya untuk promosi itu kan diperlukan uang juga. Tapi kalau terbatas, maksimalkan yang seperti itu gitu. Tadi modal belum modal. Kalau modal tadi kan aku udah bilang ya, ini terus terang aku modal
nggak pakai bank. Jadi ini tanpa hutang. Kalau untuk karena ini dimulainya dari awal dulu, jadi aku sebenarnya nggak begitu berat mengenai modal gitu. Jadi modalnya tuh paling kayak membeli bahan-bahannya aja gitu. Dan itu tuh nggak sama sekali bukan hal yang maksudnya yang membebani. Apalagi kalau kita jualan melalui media marketplace juga, begitu mereka pesen, begitu dibuatkan gitu loh. Nah, kalau dari aku sendiri itu kan aku kan bikin kayak brownies, kemudian puding regal, macam-macam itu kan. Itu kalau beli bahan-bahannya, ya modalku adalah membeli bahan-bahan itu gitu. Ya paling berapa, murah kok, nggak nyampe miliar ya? Nggak nyampe lah. Ya Tapi juta cuman. Beli bahan-bahan itu terus nggak ada yang pesen gimana? Tergantung porsi ya. Gini Bi, kalau beli bahan-bahan itu tidak ada yang pesen. Gini, bahan-bahan itu tuh bahan-bahan apa sih, kayak tepung, gula. Itu tahan lama. Ya, tahan kecuali lama bisa di store. Kecuali ikan kering. Ya, kecuali yang modem kayak gitu. Nah, kebetulan ikan roaku itu begitu datang dari sana itu sudah bentuknya begini, bentuknya itu sudah dikeringkan. Oh. Jadi begitu nyampe Jakarta itu tinggal ditumbuk gitu. Nah, proses udah kering begitu tuh udah di store aja gitu, udah oke sih. Tadi nyambung tadi pertama kali kan dari teman-temannya tuh. Waktu pertama kali nyoba itu cuma sambelnya aja atau berikut sego dan iwaknya itu. Komplit kayak sak bungkus. Ya. Nah, berarti pengen numpang mangan awan kan. Yo gak apa-apa, pertama numpang mangan terus ketagihan. Iya, menggo segotok iku mau koncoku. Oh, beneran kan? Berarti gitu, siap-siap. Enggak, tapi spesialnya sambal roa itu adalah ya teman-teman, kalian tuh nggak perlu ikan lagi gitu loh, karena itu tuh sudah ikan. Jadi kalau dengan nasi panas pakai sambal roa wis beres pokoknya, wis kenyang lah. Setengah wakul ya. Otaji ya, Vi? Otaji gitu ya, Vi? Otaji. Otaji ki malah aku nggak tahu ya apa ya otaji. Otaji itu kalau yang di Surabaya tuh kayak apa? Tongkol atau tuna disuir-suir terus sudah dibumbuin gitu. Oh, sambal Madura. Sambal Madura. Oh. Kayak punya Iin, kalau Iin kan cakalang ya? Iya, sama teh. Nah, tadi menuku yang satu lagi yang suwir itu, super suwir itu cakalang. Jadi aku tuh ya, jadi datengin ikan dari sana itu satu cakalang, satu roa. Gitu. Roa dan cakalang itu satu jenis ikan ya, tapi mereka beda. Mereka nggak sama. Iku lah misalnya ana sing takon ngono ya, mangane iwak apa enak jawab iwak sambel. Nah. Iwak tempe. Iwak tempe, iwak apa tempe? Tebakan. Iwak apa yang paling enak? Paling enak. Iwak apa sing paling ganteng? Ayo. Apa ya? Iwake. Ganteng. Bane arek satir digorene. Sorry. Wah, iki jurus iki pertanyaane iki. Ada titipan ini, Oh, Iwak Risa. Oh my god. Wah, iya ana Iwan iki ya. Lah iya, maksudnya otiku Iwan. Iwan maksudnya. Apa kabare deh iku? Oh, no luare. Ada Iwan. Ada Iwan. Cie gitu. Cie. Yang baru yang nggak pernah gabung, tahu-tahu gabung. Ada magnet. Ono darlingnya rek nang kene rek. Spesial pakai sambel. Aku mau nanya buat Cak Eko Suhartanto ya. Kan tadi kan ada Puyo, ada Tuku, ini kan hebat-hebat nih ya. Sebetulnya advice apa yang dikasih ke mereka gitu? Sajane ini. Enggak. Nek gue Prasetya sendiri itu karena memang sekolah bisnis. Ini kita rintis sejak tahun 2005. Pada saat itu pertanyaannya adalah gini, kalau kita waktu itu kan gini. Kita ingin membangun profil lulusan yang memang benar-benar entrepreneur. Jadi benar-benar dibutuhkan oleh market.
Nah kebetulan aku dulu itu kan ya S1, S2 itu elektro. Jadi selalu terbiasa dengan praktikum-praktikum, tapi praktikum teknik. Nah kemudian waktu itu berpikir, nah ini anak-anak ini bisa menjadi entrepreneur beneran, pelaku beneran, kalau dia dikasih praktikum. Nah waktu itu kita bikin namanya laboratorium entrepreneurship tadi. Nah aktivitasnya apa? Aktivitasnya setiap semester. Setiap tahun mereka itu harus berbisnis. Jadi selama mereka di Prastia Mulia, mereka itu sudah mengalami 3 siklus bisnis. Jadi mereka mengalami minimal itu 3 kali berbisnis. Mulai dari tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, jadi kayak tadi ya, kayak Puyo, itu sebenarnya dari hasil tugas akhir kalau nggak salah. Dan kemudian Kopi Tuku, itu awal-awalnya namanya dulu Kopi Komodo, itu tingkat 2. Jadi berbisnis itu sudah menjadi kewajiban dan itu ada mata kuliahnya. Jadi 25% mata kuliah di S1 Bisnis Prastia Mulia itu ya mata kuliah entrepreneurship. Nah, jadi keren. Jadi itu adalah praktikum mereka. Sehingga kalau aku hitung sejak laboratorium entrepreneurship itu dicetuskan tahun 2007 sampai 2017 ya, katakan dari 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu itu sudah ada 500-an bisnis mahasiswa yang sudah pernah terbentuk. Meskipun hanya sebagian kecil yang lanjut, tetapi yang tidak melanjutkan itu ya sebenarnya melanjutkan dengan bisnis yang lain lagi gitu. Jadi paling tidak mereka mendapatkan hands-on experience, mendapatkan pengalaman. Jadi itu akhirnya menjadi satu DNA gitu. Jadi menjadi menjadi rohnya di Prastia Mulia bahwa mereka ya hidupnya belajarnya bisnis, berpraktek bisnis. Nah, akhirnya lahirlah yang seperti itu, termasuk kalau Sabu Haji, misalnya Sabu Haji itu ini sih, dia alumni S2 ya. Sabu Haji itu alumni S2. Tapi kalau alumni S1 masih banyak lagi. Salah satunya mungkin kalau pernah dengar itu Voyage ya, itu fashion. Nah, itu juga sudah sangat besar. Jadi itu sistem. Itu kayak mesin yang dalam tanda petik menghasilkan para pelaku bisnis. Dan itu ada kurikulum yang sekarang sih sudah sangat rapi. Yang kemudian kalau aku lihat ya ini sebenarnya implementasi dari Merdeka Belajar itu, kampus Merdeka, tapi kita sudah lama sekali, udah 15 tahun yang lalu. Nah, kayak gitu, Abi. Oke. Punten Cak Abim, ini ada Pak D. Harjo nih. Ada Pak D. Harjo. Selamat datang Pak D. Harjo, pendiri IKA Semanca ya. Alumni pertama nih, angkatan pertama nih, alumni 58. Halo, bergabung Pak D. Iya Pak D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tahun 58 paling tuwek. Umurnya udah 80 nih Ki. Nggih. 83. Masih sehat. 83. Kemarin dirayakan sama Bu Widi, kepala sekolah, sama Gowes, rame tanggal 1 Oktober. Oh, alah, Di SD di Semala, rame Mas, yang hadir 120 orang lebih. Oh iya. Ini anak-anak kecil lagi ngomong-ngomong nih, Pak D. Mohon maaf. Jangan merasa anak kecil. Umurnya separuh. Separuhnya loh. Makanya saya kepingin bergabung sama kalian supaya lebih kenal. Monggo, ya kan? Monggo. Halo Mbak Lydia, ini Mbak Lydia ini. Oh Mbak Lydia. Halo Mbak Pak Vivi. Halo Mbak Rita. Mbak Rita, ini ya. Oke, maaf terlambat, bergabungnya agak terlambat. Oh iya. Matur nuwun Pak Darjo, matur nuwun. Tadi tak undang di grup. Sami-sami. Terima kasih Pak D. Tak pikir Pak jam segini udah bobo loh Pak D. Jiwa muda ini. Pak D kalau tidur malam. Tidurnya malam Pak D. Oh, tidurnya malam. Rita, bocah dukem budal Rita. Oh iya, malam. Boleh. Sekali-sekali harus. Harus dugem, ayo. Dimakan time boleh. Lanjut. Oh, makan time. Lanjut. Ya. Jadi monggo. Jadi teman-teman kalau ada yang mau memulai usaha, mungkin mau bertanya, boleh ya Mas Eko ya, diajarin gimana tuh supaya sukses
kayak si Puyo, kayak si Tuku gitu kan. Dengan senang hati. Benar. Langsung ditembak. Tanya dong, saya tanya dong. Apa takut monggo. Mau tanya dong. Alexius, monggo. Ya. Mas Eko, kalau dikasih tadi dibilang usaha diajarin, dikasih modal nggak? Itu aja pertanyaannya. Nah, gini. Yang kami ajarkan ke anak-anak itu, istilahnya itu modal kewirausahaan atau entrepreneur capital. Itu ada 5. Entrepreneur capital. Entrepreneur capital. Yang paling penting nomor 1 itu adalah personal capital. Jadi si personnya sendiri. Apa itu? Ya mulai dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan yang terutama adalah attitude, behavior. Itu yang nomor 1. Dan kenapa itu nomor 1? Bahkan ya sekarang startup itu para orang-orang ya gitu, venture capitalis segala macam itu ya, itu nanti ujung-ujungnya yang dibeli itu adalah orangnya. Jadi yang nomor sampai dapat jutaan dolar. Iya. Dan kemudian proses akuisisi pun itu kadang-kadang yang diakuisisi itu ada orangnya, talentnya. Gara-gara pengen ngambil talentnya, diambil itu perusahaan. Nah, jadi nomor 1 itu personal capital. Jadi bukan bisnis yang diambil, orangnya yang semangat ini yang diambil. Ya, orang nomor 1, bisnis nomor 2. Ya kan? Nomor 1 itu personal capital. Yang nomor 2 adalah social capital. Jadi social capital itu ya network. Ekosistem. Jadi network itu mulai dari network yang paling dekat ya, keluarga segala macam, alumni ya. Kita ini sebenarnya kita sedang membangun social capital. Kenapa social capital ini menjadi nomor penting nomor 2? Karena melalui social capital bisa mengakses capital lainnya. Oke. Nomor 3 itu social capital ya, pengetahuan terhadap industri. Jadi ketika seperti gini nih kita sedang bicara tentang industri makanan. Ya, jadi pengetahuan tentang bagaimana sih nature dari industri makanan, kemudian memiliki izin edar dan macam itu industrial capital. Nomor 3 itu finansial capital tentu saja, mulai dari bahan baku, mesin sampai finansial dan segala macam. Dan yang kelima adalah cultural capital. Jadi pengetahuan akan akan norma-norma, etika dari suatu masyarakat tertentu, yang mana masyarakat itu bisa menjadi baik supplier maupun konsumen kita. Jadi selalu itu yang kami sampaikan kepada mahasiswa. Nah, urusan modal. Modal bisa dari mana? Ya bisa dari siapa saja, bisa dari diri sendiri atau dari teman-temannya. Aku tadi kan bilang, social capital bisa mengakses capital yang lain. Contoh, gara-gara kenal teman yang punya kemampuan apa gitu ya, dia bisa mengakses personal capital. Gara-gara punya teman yang dia itu cucunya, misalkan generasi ketiga dari perusahaan besar di Indonesia, yang mana itu ya dia itu menjadi kaya itu karena wajib kaya gitu ya, karena harus mengelola harta dari keluarganya, tapi ya dia kadang-kadang tidak tahu juga mau apa, kemudian ketemu di reunian, nah jadilah itu ketemu modalnya dan seterusnya. Jadi selalu itu yang kami tanamkan ke anak-anak, dan mereka pun akhirnya yang mendapat modal dan segala macam ya bisa, misalkan ya bisa patungan di antara mereka, atau tadi mereka ketemuan di reuni SMA gitu, terus kemudian akhirnya dia bisa mengakses financial capital dari temennya dan seterusnya. Ya begitulah ceritanya. Oh gitu. Jadi lima itu tadi intinya semangat orang, social capital, 5 ini yang harus kita sebagai pribadi harus di nurture ya kali ya. Brandingnya gimana tuh supaya kelihatan wah orang ini gercep atau apa, itu gimana tuh supaya bisa menjual? Ya ini pada prinsipnya ya, kalau di materi strategi itu yang selalu kami ajarkan begini. Identifikasi mulai dari visi misi segala macam, identifikasi mau bisnisnya apa, marketnya siapa, terus kemudian pertanyaan yang terpenting adalah untuk bisa mewujudkan hal tersebut memerlukan capital apa saja, apa yang sudah dimiliki, apa yang belum dimiliki dan yang masih diperlukan, dan kemudian apa cara untuk bisa mengakses capital yang belum dimiliki tersebut. Nah itu kira-kira sehingga mereka terbiasa punya sense itu. Oke, saya pengennya bisnis ini, saya membutuhkan capital ini,
Yang saya sudah miliki apa, yang sebelum saya miliki apa, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ning Vivi tadi ya, endorser segala macam. Itu sebenarnya salah satu capital. Ketika belum memiliki endorser, belum mikir gimana ya saya bisa mengakses dia. Strateginya macam-macam. Nah, pertanyaan Cak Abi tadi, bagaimana membranding, istilahnya itu personal branding. Personal branding itu kan terdiri dari tiga ya. Pertama kompetensi, yang kedua standar, dan yang ketiga itu style. Jadi kompetensi tadi, kemampuan, keterampilan, atau sikap minimal yang dibutuhkan untuk untuk bisa sah menjalankan perannya. Misalkan katakanlah dosen misalkan ya, yang namanya dosen dia harus punya kemampuan minimal tentang apa yang diajarkan, tentang gimana cara mengajarkannya. Tapi masing-masing dosen dengan kompetensi yang sama itu punya standar yang berbeda-beda, standar kedisiplinan yang berbeda-beda, standar kualitas yang berbeda-beda. Dosen dengan kompetensi dan standar yang berbeda itu punya gaya yang beda. Ya, ada yang gayanya itu lebih fleksibel, lebih ramah dan seterusnya. Tapi ini tidak bisa dibalik. Artinya gini, kita tidak bisa membangun personal branding hanya dengan gaya saja, hanya gaya tok itu tidak bisa. Jadi harus ujung-ujungnya kompetensi itu akan ketahuan. Kompetensi itu akhirnya ketahuan lah, kira-kira begitu. Itu. Jadi yang harus dibangun ya memang kompetensi diri. Nah kemudian bagaimana bisa masuk ke banyak orang itu nanti memang style yang akan sangat membantu. Oke. Itu, Abi. Pertanyaan terakhir ya, ini ada dari Andita. Thank you Pak Cak Suhartanto Eko. Buat Vivi, buat pemula bagaimana caranya menentukan atau juga buat Oti menentukan harga produk supaya nggak rugi selain ongkirnya. Ongkir masih ditanggung sama si pembeli ya. Nah, betul. Biasanya marginnya berapa? Kalau makanan kan kita tahu kan 100% tuh. Biasanya. Betul. Coba mungkin bisa dibagi supaya semangat jualan makanan. Ya, kalau dari aku tuh gini, kan yang baru-barusan aku lakukan ya, kalau harga produksinya si Roa ini kita udah hitung lama gitu. Nah, kalau untuk yang baru-baru ini kayak brownies, kayak puding regal, itu aku tuh ngitung tuh benar-benar pertama kali, jadi gini, by resep. Resep itu berapa dibutuhkan untuk satu porsi, satu loyang brownies. Berapa itu gitu. Kalau misalnya butuh 150 gram tepung. 150 gram tepung berarti kalau dijual itu kan 1 kilo tepung misalnya gitu. Iya, itu kalau dibagi. 150 berarti iya. Jadi benar-benar ongkos produksi per piecesnya itu berapa. Nah setelah itu baru tuh aku keluarkan modal untuk beli itu yang namanya tepung apa segala macam nggak apa-apa. Kita nyetok aja. Yang penting yang paling aku tahu adalah pada saat aku jual itu bukan jual rugi. Tapi sudah memperhitungkan gas. Itu semua operasional itu kos-kos seperti itu udah masuk. Gas itu aku hitung loh, garam yang segitunya karena itu untuk sebenarnya gini itu untuk patokan aja sebenarnya gitu loh, untuk patokan supaya kita tuh tahu oh ini loh yang harus perlukan. Nah setelah itu ambil marginnya mau berapa persen? Setahu aku kalau untuk makanan tadi Abi benar 75 sampai 100% keuntungan. Tapi kalau misalnya kita mau yang lain tuh setahu aku ya kalau di industri itu biasanya 30% margin gitu. Biasanya. Iya. Itu sih kalau dari aku. Kalau Ibu Oti, Ning Oti gimana tuh Ning Oti? Atau nanti Cak Suhartanto boleh memberitahu yang pantasnya berapa. Nah, tenaga. Nah, kalau aku tenaga juga sama, aku hitung masuk ke situ. Jadi tenaga itu kan nggak bisa perkiraan. Kan aku punya satu karyawan untuk di Foodmaster ini. Jadi kalau misalnya dia bikin kue, bikin ini itu aku masukin ke dalam situ. Walaupun aku bayar dia itu memang sifatnya bulanan gitu. Tapi di spread ke situ lah. Pantasnya itu berapa gitu. Ning Oti. Itu sih. Ning Oti. Kalau aku untuk gimana caranya menentukan costing. Pertama mungkin kalau aku pribadi ya ini kan orang beda-beda ya. Tapi kalau aku tuh nentuin aku hitung cost semua aja. Cost bahan, cost labor. Cost labor kalau beku dari macam-macam dari Gelato Master which is myself and orang. Mahal dong, mil. Ya listrik segala macam pokoknya semua dihitung dan berapa yang aku temukan
itu pretty much apa yang aku jual ya. Maksudnya karena sih aku sebagai pelaku small business itu dan aku masih melakukan bukan semua sendiri sih pretty much, tapi aku masih managing semua sendiri. Jadi untuk aku sih masih kayak digaji sebagai orang beku ya, sebagai Celotto Master, dan aku digaji sebagai eksekutif director atau whatever, semua gajiku aku masukkan, nanti itu jadi cost-nya berapa aku harga jual beku. Terus terang harga jual beku mungkin paling mahal ya sekarang di Melbourne. Oh gitu, di Melbourne. Tapi laku. Tapi aku percaya bahwa kalau ada ono rego ono rupo gitu aja deh. Aku percaya gitu aja. Nanti customer akan mengikuti. Kalau misalnya kenapa yang lain-lain bisa jual lebih murah, ya you think about it yourself, why is it that cheap? Karena kalau kamu bisa mikir bahwa kalau dibikin gini, bahannya murah, labornya murah, pasti jualnya juga bisa murah kan. Tapi kalau bahannya mahal, labornya mahal, nggak mungkin bisa jual segitu. Kayak misalnya hairdresser aja, kalau misalnya ini kalau di Melbourne ya, maksudnya kalau di sini ya, kalau hairdresser aja kalau misalnya kita ke junior hairstylist lebih murah, nanti kalau udah senior hairdresser pasti lebih mahal, ya gitu aja sih. Kalau yang gimana aku menentukan, karena selama aku coba survei pasar segala macam nggak bisa masuk karena beku produknya mungkin unik, bahannya juga unik, kayak aku durian nggak ada kompetisi yang lain, nggak bisa menentukan harga durian untuk di market seberapa juga nggak bisa. So it's a bit unique, jadi harganya juga agak unik juga sih. Jadi marginnya Oti berapa boleh tahu? Ada deh. Boleh tahu. Jangan margin lah, omset. Kayaknya bisa tanya Ferdi deh, bisa tanya Ferdi. Jangan bocor ke Ferdi, bahaya. Nanti minta harga teman. Enggak, nanti dia bikin saingan. Silakan. Gelato. Ini link di sini. Oke. Kalau Pak Eko gimana Pak Eko? Yang pantas berapa Pak Eko? 100, 200? Aku tadi coba merangkum aja yang sampaikan Vivi sama Oti. Jadi kalau di strategi harga itu pilihannya ada 3. Pertama markup atau margin tadi, seperti yang disampaikan oleh Vivi tadi, dihitung. Mau bahan baku segala macam, operational cost dihitung, kemudian berapa persen ini marginnya, kan gitu ya. Nah tadi yang kedua itu berdasarkan harga pesaing. Jadi pesaing harga berapa? Berarti harus ongkosnya ini harus nggak boleh lebih tinggi dari sekian gitu, karena sudah ada pesaing cukup kuat. Nah, sudah ada yang jagain. Ini kelihatannya sudah mulai diterapkan oleh OT, willingness to pay. Ya nggak peduli, mahal juga nggak masalah, yang penting masih laku. Dinaikin lagi, masih laku lagi, berarti willingness to pay dari konsumen ini masih lebih tinggi dari harga saya, begitu seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi 3 strategi harga itu, nah ini nanti tergantung pada pilihan. Kapan kita memilih berdasarkan harga saing, kapan memilih markup, dan kapan memilih willingness to pay. Ada syaratnya. Kalau kalau persaingan itu istilahnya sudah red ocean gitu ya, jadi sudah sangat ketat, ya mau nggak mau kita harus berangkat dari harga pesaing begitu ya. Tetapi kalau produk kita itu unik, inovatif begitu ya, nah willingness to pay gitu. Jadi ya naikin terus aja sampai ini sudah terlalu mahal. Nah, kira-kira begitu. Dan ini nanti yang disebut sebagai produk premium. Nah, memang kalau misalkan memungkinkan, ya memang berangkat dari premium. Kenapa? Premium itu akan mudah, menurunkan itu akan mudah gitu loh. Jadi misalkan ya, kalau produk kita sudah premium, nanti di hari-hari khusus kalau lagi butuh duit itu misalkan ya, kasih aja diskon 5%, 10%. Wah, itu tiba-tiba omset bisa meledak gitu. Tapi kalau dari bawah naik ke atas itu biasanya sudah susah. Kalau strateginya mau strategi cost leadership ya, banding-bandingkan harga itu nanti berat, kecuali kita punya pabrik yang sudah sangat efisien. Nah, itu pilihan itu. Harus ganti merek biasanya ya, Cak Eko ya. Kenapa? Kalau harus ganti merek biasanya. Kalau dari jadi murah ke mahal premium, itu bikin yang murah. Ya, betul. Ya, betul. Kalau sudah dari murah mau naik ke atas harus brand extension, mau nggak mau. Ya. Harus menciptakan brand baru yang tidak boleh terlihat dekat. Karena kalau ini terlihat dekat, nanti
orang-orang yang di brand premium ini nggak mau karena wah ini terlalu dekat dengan yang bawah tadi gitu. Ya, itu. Iya. Mungkin ada yang bertanya lagi, kayaknya sudah enggak ya, dan ini sudah jam 8.41. Mungkin saya terima kasih buat para narsum dan Cak Eko, Ning Uut, Ning Vivi, Ning Agusta. Sukses buat semua. Waktu dan saya kembalikan kepada host Cak Yaya. Nanti ada pertanyaan, ada door prize. Sumbangan dari Ning Ida dan Ning Cak Arif. Oke, terima kasih, matur nuwun. Sebelumnya terima kasih buat moderator kita, Om Abi. Kemudian ada Pak Dosen Eko, Ibu, saya bilangnya apa? Inspektur ya, pengawas makanan, inspektur makanan. Inspektur Vijay. Inspektur Vijay. Inspektur makanan. Ibu Mbak Uut. Kemudian ada Mbak Vivi. Wah, sukses terus buat Mbak Oti juga yang di Australia. Ini siap-siap siap-siap untuk gempuran musim panas, biasanya gelatonya sangat laku keras kalau di sana. Amin. Ya,